Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajriani Puspitasari dari kelas manajemen 20D akan memaparkan materi mengenai perilaku biaya aktivitas. Pengertian perilaku biaya aktivitas. Perilaku biaya merupakan suatu gambaran aktivitas perusahaan di mana aktivitas tersebut menunjukkan suatu kegiatan naik turunnya suatu operasional perusahaan. Sehingga ketika biaya yang dikeluarkan terlalu banyak daripada aktivitas tersebut, hal ini akan menjadi suatu kerugian bagi perusahaan di masa mendatang. Secara umum, perilaku ini mempunyai 3 jenis perubahan volume kegiatan biaya, seperti biaya tetap, biaya semi variabel, dan juga biaya variabel. Dalam perencanaan dan pengendaliannya, terdapat 3 jenis perilaku biaya, maka biaya tetap dan juga biaya variabel terbagi lagi menjadi 2 golongan, yaitu biaya tetap terbagi menjadi 2, yakni committed fixed cost dan juga dictionary fixed cost. Biaya variabel yang juga terbagi menjadi 2, yaitu dictionary variable cost dan engineered variable cost. Kemudian yang ketiga ada biaya semi variabel, merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel, yang mana dalam biaya semi variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyedia jasa. Kemudian kita lihat di sini terdapat perilaku dan karakteristik biaya tetap. Kita ambil contoh data produksi PT Fayat yang berhubungan dengan pemakaian biaya tetap berupa gaji karyawan yang bekerja di bagian produksi selama tahun 2021 sebagai berikut. Sekarang kita perhatikan pada tabel. Tabel pertama, jumlah unit produksi, tabel kedua, total gaji karyawan dan gaji karyawan per unit. Di jumlah unit produksi terdapat 5.000 unit, 10.000 unit, 15.000 unit, 20.000 unit, 25.000 unit, dan 30.000 unit. Dan total gaji karyawannya itu tetap sebesar 10 juta. Kemudian gaji karyawan per unit bisa kita lihat mulai dari 2.000, 1.000, 667 rupiah, 500, 400, dan 333 rupiah. Nah, kemudian kita gambarkan perilaku dan karakteristik biaya tetap ini ke dalam grafik. Nah, sekarang kita lihat perilaku dan karakteristik biaya tetap dalam bentuk grafik. Nah, di sini sumbu X itu merupakan jumlah unit produksi dan sumbu Y total gaji karyawan. Kita lihat pada tabel, ketika jumlah unit produksinya 5.000 unit, maka total gaji karyawannya sebesar 10 juta. Kemudian, jika jumlah unit produksinya 10.000 unit, maka total gaji karyawannya juga akan tetap 10 juta. Nah, begitupun seterusnya sampai jumlah unit produksi 30.000 unit. Nah, dapat diartikan bahwa perilaku dan karakteristik biaya tetap ini tidak terpengaruh dari jumlah aktivitasnya, sehingga total gaji karyawan akan bersifat tetap, yaitu 10 juta. Sekarang kita lihat bagaimana grafik biaya tetap per unit dalam ribuan. Nah, di sini kita lihat bahwa sumbu X itu terdapat jumlah unit produksi dan di sumbu Y terdapat gaji karyawan per unit. Nah, kita masukkan yang ada dalam tabel jumlah unit produksi sebanyak 5.000 unit, maka gaji karyawan per unitnya sebesar Rp2.000. Sedangkan pada saat jumlah unit produksi 10.000 unit, maka gaji karyawan per unitnya sebesar Rp1.000, dan begitu pula seterusnya sampai dengan jumlah unit produksi sebanyak 30.000 unit. Bisa kita lihat pada grafik tersebut, semakin banyak jumlah unit produk yang dihasilkan, maka biaya per unitnya pun akan semakin menurun. Jadi yang menjadi karakteristik dari biaya tetap ini yang pertama adalah secara total gaji karyawan tersebut akan tetap sama
baik itu tingkat aktivitasnya turun atau tingkat aktivitasnya naik, maka secara total gaji karyawan akan tetap 10 juta. Sedangkan untuk gaji karyawan per unitnya itu seiring dengan jumlah produksi yang semakin tinggi, maka biaya per unitnya akan semakin menurun. Kemudian kita beralih kepada perilaku dan karakteristik biaya variabel. Kita ambil contoh data produksi PT Fayat yang berhubungan dengan pemakaian bahan baku selama tahun 2021 adalah sebagai berikut. Kita lihat pada tabel jumlah unit produksi mulai dari 5.000 unit sampai dengan 30.000 unit, dan biaya bahan baku per unitnya yaitu Rp1.000. Kemudian total biaya bahan baku didapatkan dari jumlah unit produksi dikalikan dengan biaya bahan baku per unit, sehingga didapatkan 5.000 unit dikali dengan 1.000, 5 juta. Kemudian 10.000 unit dikali dengan 1.000 mendapatkan 10 juta, dan seterusnya. Kemudian kita gambarkan grafik dari total biaya variabel. Di sini kita lihat sumbu X merupakan jumlah unit produksi dan sumbu Y total biaya bahan baku, di mana kita di sini buat dalam bentuk ribuan. Kemudian kita lihat di sini titik temu dari jumlah unit produksi sebanyak 5.000 unit, titik temunya di total biaya bahan baku sebanyak 5 juta. Dan ketika jumlah unit produksi sebanyak 10.000 unit, maka total biaya bahan baku sebesar 10 juta. Kemudian kita pertemukan titik-titik tersebut sampai dengan jumlah unit produksi 30.000 unit, yaitu 30 juta. Nah, kita perhatikan di sini untuk titik temunya akan selalu mengalami peningkatan, dan itu menandakan bahwa biaya variabel akan selalu berubah seiring dengan tingkat aktivitasnya. Jika aktivitasnya naik, maka biaya variabelnya juga akan naik, begitu pula sebaliknya. Untuk grafik biaya variabel per unit, di sini sumbu X itu merupakan jumlah unit produksi dan sumbu Y merupakan biaya bahan baku per unit. Kita lihat di sini bahwa berapapun jumlah unit produksi, baik itu 5.000, 10.000, 15.000, maka biaya bahan baku per unitnya akan tetap sama, yaitu Rp1.000. Jadi dapat diartikan bahwa biaya variabel per unit ini tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dari suatu perusahaan. Materi selanjutnya yaitu perilaku biaya campuran. Kita ambil contoh, PT Fayat menyewa sebuah mesin untuk memproses produknya. Harga sewa sebesar 10 juta per bulan dengan batasan 10.000 unit produk, dan akan dikenakan biaya sebesar 1.000 per unit jika berproduksi di atas 10.000 unit. Nah, kita lihat pada tabel jumlah unit produksi sebesar 5.000 unit, biaya sewa tetap yaitu 10 juta, biaya sewa variabelnya tidak ada karena tidak melebihi batasan. Kemudian kita lihat di jumlah unit produksi 15.000 unit, biaya sewa tetapnya yaitu 10 juta, tetapi dikenakan biaya sewa variabel sebesar 5 juta. Mengapa? Karena kita lihat di atas soalnya yaitu mempunyai batasan sebesar 10.000 unit. Nah, di sini berarti terdapat kelebihan sebesar 5.000 unit, sehingga dikalikan dengan 1.000, maka didapatkan biaya variabelnya sebesar 5 juta. Kemudian untuk jumlah unit 20.000 unit, biaya sewa tetapnya sebesar 10 juta dan biaya sewa variabelnya juga tetap 10 juta karena kelebihan 10.000 unit tersebut dikalikan dengan 1.000, maka didapatkan 10 juta. Kemudian jumlah biaya sewanya sebesar 20 juta dan seterusnya. Lalu kita gambarkan perilaku biaya campuran ini ke dalam sebuah grafik total biaya sewa mesin, yang dimana sumbu X di sini merupakan jumlah unit produksi dalam satuan unit dan sumbu Y-nya total biaya sewa dalam ribuan. Nah, kita lihat di sini pada jumlah unit produksi 5.000 unit dan 10.000 unit, maka
biaya sewanya itu tetap, yaitu 10 juta. Nah, ketika dia memproduksi 15.000 unit, maka terdapat biaya variabel sewanya bertambah sebesar 5 juta, sehingga jumlah biaya sewanya di sini meningkat sebesar 15 juta. Dan untuk jumlah unit produksi sebesar 20.000 unit, maka jumlah biaya sewanya juga akan meningkat sebesar 20 juta. Dan untuk jumlah unit produksi 25.000 unit, jumlah biaya sewanya menjadi 25 juta. Jadi bisa kita lihat pada grafik ini, di mana garis datar tersebut merupakan biaya tetap dan garis yang menanjak itu merupakan biaya variabel. Kemudian ada metode pemisahan biaya terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama adalah titik tinggi rendah, yang kedua kuadrat terkecil, dan yang ketiga adalah metode scatter plot. Metode titik tinggi rendah. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana di antara metode-metode yang lain. Dalam metode ini hanya perlu menghubungkan dua titik kegiatan yang paling rendah dan yang paling tinggi untuk membuat garis lurus biaya. Metode ini baik digunakan untuk perusahaan yang biaya semi variabelnya fluktuasinya mudah sekali atau perubahannya dari bulan ke bulan. Kemudian ada metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil dianggap lebih objektif dan lebih cermat dalam mengukur garis regresi daripada metode scatter graph, karena metode kuadrat terkecil ini menggunakan pendekatan matematis untuk menentukan garis regresi daripada menggunakan pendekatan visual ataupun hanya sekedar menghubungkan titik tinggi dan titik terendah dalam grafik. Dan yang terakhir di sini merupakan metode scatter plot. Scatter plot merupakan sebuah tipe grafik yang digunakan untuk menggambarkan suatu data dengan menggunakan koordinat kartesian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.